warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Mohon Ibu Desi untuk mute. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa bersua kembali, bertemu kembali via Zoom dengan Ibu Dr. Lilis Yuliati. Tidak lupa, salawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang kita pada saat ini telah mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Yang saya hormati Ibu Dr. Lilis Yuliati yang sudah berhadir mengisi kegiatan KKN tematik di Universitas Teguh Umar. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir menjadi peserta KKN. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang berkah dan diridhoi Allah. Tidak memperpanjang mukadimah, saya persilakan kepada Ibu Dr. Lilis Yuliati untuk memberikan sharing ilmu kepada kita semua. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Mbak Teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang pada hari ini berkenan hadir, masih menyempatkan waktunya di sela-sela agenda kegiatan kampus yang insya Allah luar biasa bejibunnya, gitu. Saya respect kepada Bapak Ibu semua, gitu ya. Sesuai dengan agenda tanggal kemarin ya, tanggal 13, bahwa rencana hari ini kita akan mencoba untuk memulai penyusunan buku ajar, gitu. Ini nanti insya Allah akan kita bahas bareng-bareng bagaimana outline-nya sebaiknya, gitu ya. Saya sudah memberikan beberapa contoh buku panduan KKN yang itu saya peroleh dari berbagai universitas, dan kemudian saya berusaha untuk mendesain, begitu ya, dengan memodifikasi dari berbagai anatomi buku panduan KKN tematik yang dari beberapa universitas tersebut. Gitu. Kalau yang namanya penyusunan buku panduan, insya Allah itu kan membutuhkan durasi waktu yang relatif agak lama, begitu, sehingga kalau pada hari ini nanti sudah kepanitiaan sudah dibentuk, begitu ya, tinggal format, begitu, anatominya itu sudah kita setujui, tinggal kita melakukan pembagian tugas, kelompok mana mengerjakan apa. Dan itu nanti mungkin ini ada pertemuan berikutnya itu tanggal 19, mungkin tidak langsung tanggal 19, begitu ya, untuk membahas buku, karena insya Allah Bapak Ibu masih mencari banyak referensi, monggo silahkan. Banyak kok Ibu di googling banyak, begitu. Kalau kita googling banyak, cuman nanti permasalahannya bagaimana kalimat itu didesain sedemikian rupa sehingga redaksionalnya tidak sama persis, karena ini nanti rencananya sama Bu nih, gitu, mau kalau bisa ya di ISBN kan, begitu. Kalau yang namanya publikasi kan paling tidak harus terhindar itu aspek plagiarisme, gitu. Makanya kalimatnya ya sudah diredaksionalkan ala kita aja, gitu. Karena pada intinya KKN tematik dimanapun tempatnya, begitu ya, insya Allah sebagaimana yang diamanatkan di buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kira itu. Nanti pada tanggal 19 itu insya Allah kita diselingi dengan membahas itu, Mbak nih, penyusunan KKN PPM. Iya, penyusunan proposal. Penyusunan proposal KKN PPM, sekalipun untuk tahun ini skim itu tidak dikeluarkan oleh
oleh Dirjen Dikti gitu, oleh Simlitapmas gitu. Tapi mungkin saya nggak tahu untuk UTU mempunyai skim yang internal gitu di luar yang tertulis ketentuan dari Dirjen Dikti, Ditlitabmas dalam hal ini begitu untuk memberikan skim yang berbeda begitu. Mungkin ada Mbak Teng, Mbak nih untuk Untuk hibah sekarang, internal, nggih? untuk hibah internal, Ibu, yang ada penelitian dan pengabdian untuk dosen, tidak bukan untuk pengabdian untuk KKN. Jadi KKN PPM pengabdian enggak ya? tidak KKN PPM belum. Nggih. Sebentar. Untuk sebentar ya. Untuk. Bentar. Saya lihat. Tengku Umar. Tengku Umar ini ada nggak oh, Tengku Umar ini kebetulan untuk apa ya? Untuk yang pendampingan kaitannya dengan pengabdian kayaknya nggak ada ya, Mbak Teng? Tidak ada, Bu. Yang ada kita penjaminan mutu, Oke. karya tulis ilmiah, HKI, kurikulum, KKN. Makanya makanya mungkin bisa bisa dibelokkan ke situ kali, Mbak nih. Boleh, Ibu, kalau memang kita tidak menjadi kendala di dalam pelaporan nanti, tidak masalah, kami dengan senang hati, Ibu. Begini, mungkin nanti di laporan gitu, katakanlah bahwa saya akan membikinkan PPT yang itu kaitannya dengan KKN PPM begitu. Mm-mm, Tapi mungkin mm-mm. di dalam pelaksanaan, karena saya yakin nggak akan diteliti videonya, yang penting ada linknya begitu loh. Iya, Makanya saya pikir ini mungkin akan lebih bermanfaat karena iya, dimungkinkan Bapak Ibu bisa ngejar waktu sampai dengan tanggal 29 9. begitu, nggih. Baik, Untuk Ibu. untuk untuk proposal pengabdian sehingga di sini peserta pun juga bisa lebih antusias gitu Iya, betul. apa, untuk membuat Menyusun. proposal pengabdian Mm-mm, begitu, mm-mm. nggih. Ini kan Atau hari pengabdian ini, Ibu, gimana? maaf Ibu, saya salah. Atau hari ini langsung dengan penyusunan proposal pengabdian PKM atau PKMS. Kalau memang kita Ya penyusunan belum tak bukunya kita, siapin, saya oh, siapkan memang penyusunan di dulu. belakang aja. Oke, ya, heeh. Ini buku aja dulu, ini anatominya, nanti itu PR begitu ya. Baik, Nanti siap. eh saya banyak, cuman belum saya format di dalam PPT gitu loh kalau untuk penulisan eh kalau boleh tahu yang tahun 2019 ya, Iya, UTU itu memperoleh hibah DRPM Dikti berapa ini? Berapa anggarannya. persen? Dapat Persen, orangnya kalau yang kena. anggarannya sekitar 1,6 M, Ibu. Karena tahun kemarin kita masih binaan, Nggih, tahun ini baru madya. Jadi nggih, tahun kemarin itu pendanaannya agak turun dari tahun sebelumnya 22 M. Tahun ini 1,6, tahun 2020, pendanaan 2020. nggih. Mm-mm. Kebanyakan di anu ya, di hibah pemula, dosen pemula Iya, di dosen pemula, yang kemudian kemarin, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi juga ada. Dan PKPT. PKM ya, PKM. Tapi PKM Nggih. banyak yang tidak lolos, Ibu. Banyak yang dosen-dosen mengajukan, termasuk saya. Beberapa kali saya submit untuk PKM itu tidak pernah lolos. Pengabdian masyarakat. Iya,
Heeh. Karena di pengabdian masyarakat itu kalau untuk level nasional gitu memang tuntutannya agak tinggi karena yang dituntut itu adalah inovasi gitu. Hmm. Kita mungkin kalau orang ekonomi pun kalau bertarung di nasional pun juga untuk PKM agak sulit, Buteng. Saya tuh berkali-kali juga susah karena luara yang banyak itu luarannya ya itu tadi kalau namanya inovasi teh modif apa, mesin Iya. apa, kayak kayak begitu gitu. Saya Hmm. kalau pengabdian selama ini internal termasuk mesin-mesin itu em, bisa lolos juga sekalipun kami tidak merekrut orang teknik di situ. Tapi saya di situ mencantumkan bahwa di sini ada mahasiswa teknik begitu. Saya memakai Mm-mm. nama mahasiswa kan kita harus ada mahasiswa tuh gitu. Iya. Mahasiswa bimbingan KKN saya yang ada di Fakultas Teknik itulah yang saya ambil sehingga itu di level internal masih nyangkut begitu. Hmm. Kalau Iya. Buteng sendiri fakultas apa sih? Kesehatan masyarakat, bidang kesehatan, Ibu. Kesehatan masyarakat Jadi masih masih ini yang kebanyakan yang itu kebanyakan yang teknologi lulus banyak teknologi teknik, raman macam ya. begitu. Nah, karena kaitannya kalau Kemarin di yang lolos penelitian itu banyaknya dosen teknik. TKT macam-macam begitu. Iya, memang langsung Ya, nyumbang alat, pemberian alat dan sebagainya seperti itu. Oke. Nanti mungkin diseling-seling macam begitulah gitu. ya. Atau mungkin bisa jadi karena kalau belum kebiasaan membuat PKM gitu, biasanya dosen-dosen itu di bab 1 kan ada analisis situasi. Iya. Mereka biasanya menggambarkan analisis situasi itu sama seperti di dalam penelitian. Padahal analisis Hmm. situasi latar belakang di pengabdian itu berbeda sama sekali sebagaimana Mm-mm. latar belakang di penelitian. Dan nanti akan Iya. saya ini kan trik-triknya begitu. Ya Berarti seringkali mm-mm. tanggal ini ya, tanggal 19 ya insya Allah ya. Berarti jika berkenan tanggal 19 biar teman-teman dosen Ibu mempersiapkan draft Mm-mm, proposalnya. mm-mm. Nanti ditanggalkan kita jadwalnya 19, 20, 21, 23. Nanti apakah di tanggal 20, apakah di 21, 22 nanti kita bedah proposal teman-teman yang sudah disusun. Karena kan Nggih, submitnya tanggal 29 ya Bu ya. 29 nggih. Deadline-nya. Jadi kita bedah proposal teman-teman kita, dosen-dosen kita di sini untuk Nggih. disubmit di Simlita Mas. Tapi Ini jangan sangat lupa. bermanfaat Ibu. Makanya itu Memang mau deadline. saya Ya, melihat dulu di sini ada nggak. Saya kemarin saya pikir bahwa Tengku Umar itu ada pengabdian, ternyata yang di Unmus. Saya tidak. bilang Bu Siti Komariah begitu. Oh ternyata Bu Iya, Siti Komariah tuh pemutakhiran kurikulum di Tengku Umar ini begitu. iya, kurikulum. Oke. Sebenarnya begini, Mbak nih, Iya, eh Ibu. di dalam proposal kemarin saya sempat berkonsultasi begitu ya. Ada yang memang di situ bikin proposalnya itu begitu banyak tuntutan luarannya, sementara kita nggak mungkin dalam waktu 14 hari mampu menyelesaikan itu, sehingga ya memang disepakati berdua bahwa ini loh yang akan ini yang hanya bisa dilakukan. Nah, kalau seperti itu berarti memang pihak Pertisas itu agak merevisi proposalnya itu boleh. Tapi Oh, kalau iya. terkait dengan ini, kalau ini kan bukan istilahnya mengurangi output kan, tapi Iya. ini kan agak agak istilahnya keluar karena kalau pengabdian itu memang ada skim sendiri gitu terkait Mm-mm. dengan penulisan itu proposal pengabdian itu memang ada skim. Emang kemarin nggak ngelamar itu? Karena kan kemarin kita ditugaskan tidak, memang tidak melamar karena kemarin Oh, saya ditugaskan karena Bapel KKN, saya ditugaskan oke. untuk memilih program KKN, Ibu. Kalau bisa sebanyak-banyaknya, kalau dituruti kan alhamdulillah, namanya juga rezeki. Iya. Minta banyak-banyak. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya nggak apa-apa.
Gitu Pak, nanti sambil Ibu, saya tanyakan ya, nggih. Ibu, kemarin kan saya pada saat mengajukan proposal TOR itu, saya buat untuk KKN tematik itu 6 hari. Kemudian Nggih, kan di ACC 13 hari, mungkin sisanya 13 kita hari. bisa meremik ke proposal pengabdian. Nanti makanya ini, saya coba ini ya, saya diskusikan di grupnya Detaser, apa itu boleh dibelokkan langsung ke sana atau gimana? Kalau memang dibelokkan nanti konsekuensinya cuma ngubah tor kan gampang toh, ya itu mungkin lebih Iya, bermanfaat. Dengan pertimbangan iya, bahwa KKN PPM sekarang tidak didanai untuk tahun ini karena iya. targetnya kan bagaimana bisa menyusun proposal ini untuk diajukan di pendanaan tahun 2021 gitu, 21, iya. alasannya begitu. Nanti saya coba untuk saya diskusikan ya Mbak Nih, nanti kalau memang oke ya berarti proposalnya itu agak Alhamdulillah. dibelokin dikit gitu. Nggih. Ya, baik. Baik, terima Nggih. kasih, Bu. Nggih, saya insya Allah juga lebih leluasa untuk kalau pengabdian begitu dibandingkan dengan KKN PPM begitu. Oke, silau. Bentar. Saya tak share screen dulu. Aduh, bentar. Silakan. Minta tolong diberikan ini ke saya, nggak bisa share screen kayaknya. Baik, Ibu. Oh, hostnya nggih. Eh, yang hadir berapa orang? Sudah nampak ya screen saya ya, Mbak? Nih, Sudah, Ibu. Mbak Sudah. Nih, Mbak Teng, pokoknya semuanya nggak apa-apa deh. Iya. Enak-enaknya aja. Heeh. Oke. Saya harapkan 27 personal yang ada di tim penyusun buku pedoman KKN tematik ini bisa hadir pada kesempatan kali ini, sehingga nanti insya Allah pada hari ini juga disepakati job disk-nya untuk masing-masing kelompok gitu. Tapi ini nanti mungkin masih sedikit membahas terkait dengan tema kira-kira apa yang memang memungkinkan untuk bisa dilakukan di Tengku Umar Aceh gitu ya. Eh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati gitu ya, penyusunan buku pedoman KKN tematik ini diharapkan memang merujuk apa yang diamanatkan di buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di samping itu memang bahwa buku pedoman itu pun begitu ya harus juga melihat apa visi daripada universitas itu sendiri begitu. Kemarin sudah kami peroleh begitu ya bahwa visi daripada Tengku Umar Aceh itu adalah agroindustri dan marine industry gitu. Artinya apa? Di sini teh agro itu baik yang itu dari pertanian ataupun dari basicnya perkebunan atau ini istilahnya di sektor pertanian. Apakah itu pertanian perikanan, itu masih masuk semua. Sehingga dan ini sesuai gitu ya dengan potensi yang ada di Aceh itu sendiri. Sehingga kemarin kita beberapa dari Ibu dan saya menyepakati adanya tema-tema yang memungkinkan untuk bisa dimunculkan jadi tema KKN tematik sehingga Bismillah insya Allah kalau memang corona sudah tidak ada di muka bumi ini, pelaksanaan KKN yang sifatnya reguler itu bisa langsung kita aplikasikan. Karena buku ini desainnya diasumsikan bahwa kita dalam kondisi normal.
Kecuali kalau memang nanti menghendaki ada tambahan subbab tertentu yang memang itu membahas kaitannya dengan ini COVID ini, gitu, COVID-19 ini, gitu. Itu nanti kita sepakati bareng, Mbak nih. Oke. Ngisi, saya pikir nggak perlu. Nah, kemarin saya agak sedikit lupa gitu ya. Mari kita lihat bareng-bareng kemarin yang sudah dituliskan Mbak nih. Kalau nggak salah kemarin wisata tidak mencantumkan di situ. Belum, iya. Padahal kita tahu bahwa untuk Aceh itu kan wisatanya luar biasa itu, sehingga eman-eman, sayang kalau itu tidak dimasukkan begitu ya. Iya. Wisata bisa itu skalanya skalanya sudah mendunia gitu. Paling tidak ini yang skalanya desa gitu, makanya desa wirausaha, desa wisata. Banyak di tempat-tempat kami yang desa itu akhirnya didesain karena alamnya bagus, alam gitu, pertanian begitu. Kan modal-modalnya mungkin ada yang di situ memang milik pribadi gitu ya, dia memang mempunyai sawah yang banyak dan itu didesain untuk desa wisata. Lah, kalau memang program-program ini kaitannya dengan desa-desa bisa memfasilitasi untuk mungkin sekelilingnya gitu ya, sekeliling daripada wisata yang itu katakanlah punya pribadi, itu untuk dikembangkan begitu. Nggak tahu apakah itu prasarananya atau apapun itu gitu yang kira-kira belum tersedia di kepemilikan orang yang mempunyai itu tadi, lokasi wisata itu tadi gitu. Jadi di situ juga nanti bisa muncul kan akhirnya usaha-usaha baru di sekitarnya begitu. Dan mungkin ada pujasera kayak lah ini kan bisa menjadi wirausaha begitu. Ya, yang jelas menyiapkan sesuatu yang memang itu tidak disiapkan oleh pihak apa yang mempunyai lokasi wisata itu sehingga tidak terjadi perang ini ya, perang dagang lah istilahnya, tidak saling bersaing tidak saling mematikan begitu. Kalau saya yakin wirausaha itu kan basisnya kecil-kecil ya. Insya Allah akan kalah kalau dibandingkan dengan yang skalanya besar begitu. Nah itu yang memungkinkan begitu ya. Desa wirausaha jelas gitu ya. Aceh itu kaya dengan makanan, kuliner, dan sebagainya. Mungkin yang belum itu adalah terkait dengan packaging mungkin. Bagaimana menampilkan produk ini secara pantas sehingga ini kalau dipakai oleh-oleh itu pantas lah begitu ya. Dari segi packaging dan sebagainya, branding seperti yang saya ungkapkan kemarin, one village, one product begitu. Oh, nek batik ya di mana kemarin ya, nggak hafal saya. Meulaboh misalnya. Oh, kalau ini ya sana, orang akan ngerti bahwa dia punya brand begitu. Itu yang mestinya harus kita bangun begitu. Bahwa masing-masing desa itu mempunyai brand. Kalau memang itu memungkinkan, ayo dibangun bareng-bareng gitu. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan begitu. Sehingga ya sudah spesialis begitu. Kalau di Surabaya itu misalnya, oh tas ya di Tanggulangin sudah tempatnya di situ. Mau model apa aja ada di situ begitu. Mau yang murah atau yang mau puluhan juta banyak juga di sana. Nah, macam-macam gitu. Insya Allah Bapak Ibu paham banget dengan Aceh gitu. Potensi-potensi yang bisa dikembangkan lebih jauh lagi begitu ya. Nah, ini yang wirausaha ini jelas memungkinkan sekali untuk bisa dilakukan tema ini dan juga desa wisata gitu ya. Yang kemarin apalagi itu? Apa tuh? Lupa saya. Yang anunya bapak-bapak BUMDes. 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 Ya, betul, BUMDes. Masukkah? Itu kalau kita masuk ke desa wirausaha, bisa Ibu ya, BUMDes itu pengelolaan BUMDes? Kalau wirausaha sebenarnya BUMDes itu diharapkan
oke itu punyanya desa, tapi pengurusnya artinya gitu ya, jangan sampai perangkat gitu. Biasanya nggak maju kalau sudah begitu. Iya. Itu sudah tarik ulur kepentingan begitulah. Inilah makanya BUMDes yang sekarang ini dilakukan merger karena banyak sekali BUMDes-BUMDes itu yang cuma nama doang begitu. Tapi usahanya mah ya itu tadi mati enggan hidup pun tak mau macam begitu. Macam perkoperasian dulu. Seolah-olah ini sesuatu kegiatan yang dipaksakan karena memang terkait dengan perundang-undangan gitu. Kalau boleh jujur itu sebenarnya ya karena itu diundang-undangkan, makanya harus ada sekalipun merugi, ya sudah disupport aja dari uang pemerintah lain yang bikin kebocoran-kebocoran tuh macam begitulah. BUMDes ini kan sekarang memang sudah merger itu. Desa satu dengan desa yang lain itu sudah ke sana arahnya kebijakannya. Karena kalau sendirian mungkin dirasa kurang mampu. Itu yang terjadi. Wirausaha. Kalau pemberdayaan masyarakat pesisir pantai ini lebih kepada apa ya? Kira-kira monggo Bapak Ibu memberikan masukan begitu terkait dengan tema-tema ini. Kira-kira kalau pemberdayaan masyarakat pesisir pantai itu apa sih yang lebih bisa yang dimungkinkan untuk bisa dikerjakan gitu? Kalau Baik, misalnya itu ternyata apa ya istilahnya membenahin atau dari segi wisatanya ya itu masuk desa wisata akhirnya begitu. Tapi kalau itu terkait dengan wirausaha ya akhirnya masuk desa wirausaha begitu. Tapi kalau pemberdayaan ini sebenarnya lebih kepada mereka yang sebelumnya tidak punya usaha begitu ya. Sebelumnya dia tidak punya usaha, tapi dia mempunyai keinginan untuk Untuk punya berusaha. usaha. Nah, pemberdayaan itu seperti itu. Gitu. Kalau wirausaha ini kan tinggal mengembangkan bagaimana proses pemasarannya, macam-macam begitu. Istilahnya teh seperti itu. Desa wisata oke ya, desa wirausaha oke. Ini Posyandu Polindes, Itu Poliklit, ya. Itu masuk langsung ke ini bisa nggak Ibu? Langsung kita buat pemberdayaan masyarakat agraris dan pesisir. Jadi nanti di sana apakah pengembangan yang usahanya belum ada, kemudian bidang kesehatan, kemudian nanti kalau misalnya itu nanti kalau bidang ekonomi berarti membangun usaha yang usahanya belum ada, nanti di bidang pertanian, di bidang teknologi misalkan. Bisa tidak Ibu? Ini hapus. Iya, nanti apakah nanti di Coba. pemberdayaan perempuan juga kesehatan? Berarti tinggal 1, 2, 3, 4. Kalau 4 posyandu tema. kita masukkan ke pemberdayaan aja Ibu enggak? Pemberdayaan masyarakat agraris dan pesisir. Kalau pemberdayaan itu kan lebih kepada masyarakatnya, tapi kalau posyandu ini lebih kepada ininya, lembaganya itu. Oh iya, boleh. Pondok bersalin desa sekalipun di sini tidak hanya ngurusin ibu dan anak aja, tapi tergantung pada ketersediaan tenaga medis di situ gitu. Ada bidan, kalau di tempat kami ada polindes ya ngurusin semuanya, tidak hanya bersalin aja gitu. Ya, sampai Namanya dengan cuma lansia mereka urus. G, Lansia. G. 1, Oke. 2, 3, 3. 4. Iya. Oke. Oke, kita sepakati 4 nggih. Mungkin Bagaimana tadi Bapak Ibu? Ya, Monggo. mungkin tadi Pak Edward mau memberikan pendapat, silakan Pak. baik Bu, makasih Bu Lilis ya, Bu Antuni dan kawan-kawan. Saya senang sekali Bu menyangkut masalah kegiatan pelaksanaan KKN tematik ini. Nah, tadi kita kan ada usulan ini dalam bentuk draft kan ada desa wirausaha. Nah, desa wirausaha kalau saya kira kan
kalau dimanapun di seluruh Indonesia kan BUMDes itu bukan badan usaha milik desa. Nah, ternyata dana itu, Bu, suntikan dana di BUMDes itu sumbernya dari pemerintah daerah, Bu. Betul. Jadi baik pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, saya kira mereka sudah banyak kegiatan di situ, bukan ada di situ kegiatan desa wisata, ada di sana. Kemudian ada kegiatan pengolahan, ada, terutama untuk wirausaha, Bu, ya kan? Nah, itu. Nah, kemudian tadi kan Ibu sampaikan bahwa untuk kegiatan wisata, desa wisata. Nah, di Aceh lebih didominasi karena Aceh adalah wilayah syariat Islam, itu kan lebih cenderung arahnya ke desa wisata religi, Bu. Nah, saat ini juga Aceh sudah mengembangkan wisata halal, ya kan? Apalagi di Aceh, khususnya di pantai barat selatan ini, Bu, mulai dari Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Jaya sampai ke Singkil sana, Barsela, kita sudah ada semacam kawasan KEK, kawasan ekonomi khusus, Bu, khusus untuk kek halal, ya. Nah, saya kira cocok sekali nih, Bu. Di sini ada, apakah desa wisata ini sudah include di dalam ini, Bu, seperti wisata alam, budaya, belanja, ada religi, outbound, dan lain-lain, ya. Termasuk itu ya, Bu, ya? Satukan satu paket atau terpisah-pisah seperti desa wisata, desa wisata halal, atau desa religi gitu, Bu. Sebagusnya seperti apa, Bu? Kalau kita usulkan. Begini, Bapak Edwarsah, ini nanti artinya apa? Kalau memang di Aceh itu memungkinkan bahwa di situ alamnya juga bagus, tinggal bahwa artinya apa? Bahwa di dalam buku panduan ini mewadahi semua kemungkinan potensi yang memang ada di Aceh. Nah, nanti tinggal permasalahannya bahwa mahasiswa KKN ini mau diterjunkan di wilayah mana, begitu. Kalau kebetulan diterjunkan di wilayah yang di mana di situ ada wisata religinya, berarti nanti ngomongnya di situ, dia programnya daripada mahasiswa itu adalah desa wisata religi, begitu. Nah, kalau kebetulan wisata pantai, misalnya ya desa wisata pantai, macam begitu. Sehingga di sini disebutkan semua, tidak mengkotakkan hanya religi aja, atau hanya pantai aja, seperti itu. Saya kira begitu, Bapak. Oh ya, setuju saya, Bu. Iya. Ya, kemudian ini kan pengalaman saya, Bu, pada saat penelitian, ternyata di desa wisata pantai itu memang ada semacam, kan dituntut, ini kan ada semacam inovasi juga ya, Bu, ya, bukan semacam program tapi ada inovasi. Nah, saya melihat kemarin juga menyangkut masalah mahasiswa kita, Bu. Mayoritas itu semua mahasiswa di fakultas saya maupun di fakultas yang lainnya itu mayoritas anak pulau, Bu, Pulau Semelu, Bu. Nah, di Semelu ternyata di sana mahasiswa kita juga mahasiswa kita dan masyarakat di sana, terutama anak-anak remaja lah, kan, mereka cenderung ke kegiatan wisata pantainya bukan ini, Bu, semacam selancar, Bu, semacam diving, surfing, begitu, surfing dan selancar apa namanya tuh, yang ini, Bu, yang snorkeling. Snorkeling, diving, kemudian selancar angin, Bu, selancar angin, ya kan, yang dibawa, yang di atas gelombang itu, ya. Saya lihat mulai dari bukan saja di Semelu, pokoknya pulau-pulau kecil, Bu, yang ada di Aceh itu, termasuk Sabang, Semelu, dan Pulau Banyak, Bu, ya kan. Ternyata mahasiswa kita juga berasal dari Pulau Banyak, ada juga, bisa juga tuh, Bu, kita usulkan, kan, karena di sana sudah kegiatannya itu sudah
bermasyarakat di sana, Bu. Sudah turun-temurun saya melihat. Contoh umpamanya di Pulau Banyak. Jadi banyak juga pengunjung wisatawan, baik dari mancanegara maupun dari domestik, banyak hadir di sana, Bu. Sudah merupakan pendapatan bagi masyarakat setempat. Nah, itu di Pulau Banyak. Pulau Banyak itu bukan, dia berada di Kabupaten Aceh Singkil, Bu. Nah, sedangkan Pulau Semelu, ya, dari Kota Melabuh itu hanya jaraknya 120 mil, Bu. Jadi saya lihat di sana kegiatan pesilancar itu sudah ada event, Bu, event nasional dan internasional. Jadi setiap 2 tahun sekali itu ada kegiatan, ada lebih dari 28 sampai 30 negara, Bu, di sana, Bu. Nah, jadi kalau bisa kita buat kan, karena saya terpikir tadi apakah mesti 45 hari, masih pertanyaan yang lalu kan, ini bisa kita lakukan, Bu, ya kan? Nah, ini juga dikelola oleh dana BUMDes, Bu, di Sinabang, Bu. Betul. Nah, itu ya, Bu, masukan saya. Ya. Artinya nanti begitu ya, katakanlah kalau UTU ini memungkinkan untuk melaksanakan KKN hanya di Kota Meulabo saja gitu ya. Dan kita sebenarnya juga bisa melihat atau belajar dari tadi ya yang dari kepulauan itu di mana fasilitas untuk snorkeling, diving dan sebagainya itu sudah dikelola oleh BUMDes, karena pada dasarnya bahwa KKN tematik ini memang mengkaitkan antara dana yang dipunya oleh desa. Insya Allah desa akan mikir bahwa ini mending dikelola sendiri dibandingkan apabila itu digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang itu tidak secara langsung berdampak kepada pendapatan desa gitu. Bisa jadi ini nanti dikaitkan dengan itu tadi BUMDes begitu, sekalipun BUMDes itu ada pendanaan tersendiri, Bapak. Gitu. Ya, Bu. Itu nanti makanya monggo bagaimana nanti pembicaraannya dengan desa. Yang jelas memang bahwa mahasiswa dalam hal ini adalah menanyakan apa program kegiatan desa, sehingga mahasiswa di sini sekedar support. Kalau memang program desa itu ternyata kok tidak istilahnya memberikan dampak secara ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, bisa ekonomi, kesehatan ataupun pendidikan begitu. Disinilah mahasiswa mempunyai nggak sebaiknya begini gitu. Makanya memang program KKN ini antara mahasiswa, dalam hal ini dijembatani dengan DPL gitu. Kalau dengan mahasiswa kan kadang mahasiswa tidak bisa mengambil suatu kebijakan jauh ke depan begitu. Nah, inilah DPL, mahasiswa dan pihak desa ini bisa merumuskan kira-kira dana yang ada ini akan dialokasikan untuk apa 1 tahun ke depan begitu. Dana yang 1M itu Pak filosofi kita KKN tematik yang sekarang ini begitu. Beda dengan tahun sebelumnya KKN tematik, tapi di situ memang tidak ada semacam keputusan bersama begitu antara pendidikan tinggi dengan Kementerian Desa begitu. Kalau ini jelas di situ. Kementerian Desa berperan di sini. Langsung kerjasama dengan Kemendikbud dalam rangka pelaksanaan KKN tematik ini. Makanya mahasiswa tidak bisa dia datang dengan program langsung bla 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 tanpa mengkonsultasikan ke desa. Yang jelas jangan kita bawa dulu, kita tanya, programnya desa mau apa begitu. Kalau memang itu sudah bagus, oke Pak, kita support, kita bantu, mana angle yang bisa ditambahin begitu. Disitulah sebenarnya dibutuhkan peran mahasiswa dan juga utamanya DPL KKN Pak Edward. Saya kira begitu, itu masuk banget gitu. Cuman memang kalau BUMDes itu memang ada dana tersendiri Bapak. Beda betul. Dengan di luar 1M. Ya, betul Bu. Ya, betul. Makasih Bu Lilis. Sama-sama Pak Edward. Terima kasih Pak Edward atas sharingnya.
Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing untuk memberikan tema apa yang cocok untuk penambahan? Mungkin Pak Trianto nih Pak, dari FISIP, mungkin ada tema nanti yang untuk FISIP mau ngangkat tema apa? Oke, terima kasih Bu Tengkuni dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ada Pak Bu, lama sekali nggak jumpa, ketemu di sini. Kalau kami di sosiologi itu memang lebih pas yang pemberdayaan itu Bapak Ibu ya, dan itu memang cocok buat kami. Tadi sekilas kami lihat, loh kok dihapus, sudah ada penggantinya nomor 4. Jadi itu buat kami sangat cocok adanya pemberdayaan masyarakat itu. Cuman untuk pemberdayaan ini Bu Lis, mungkin kita perlu apa yang kira-kira bisa diberdayakan, itu yang mungkin kadang-kadang itu kita agak untuk menemukan itu agak kesulitan. Itu Bu Lilis mungkin bisa dibahas. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Pertanyaannya Bu, apa yang akan diberdayakan di desa? Ya. Pemberdayaan masyarakat desa itu banyak sih yang bisa diberdayakan dari remajanya. Mungkin kalau kita melihat di situ populasi remaja banyak sekali, sementara pekerjaannya lontang-lantung, begitu mungkin bisa lebih dikumpulkan bareng-bareng gitu ya, diberikan suatu kegiatan yang memang itu mempunyai dampak secara ekonomis. Saya pernah KKN di desa begitu, di mana pemuda-pemuda sekarang kalau di Jember sini tuh, kalau zaman dulu Karang Taruna itu kan benar-benar berdaya banget gitu toh, actionnya ada. Mungkin sekarang kok nggak begitu kedengaran gaungnya gitu, karena mungkin anak-anak remaja itu sudah sibuk dengan gadget begitu, main TikTok kayak sekarang, pada lagi bikin YouTube kayak begitu, sehingga mereka lebih individual begitulah. Di sini sebenarnya bahwa pemberdayaan tuh bisa, misalnya remaja yang mereka dikumpulkan mengelola apa kayak gitu. Kalau di tempat kami ada yang mereka kolam gitu ya, kolam-kolam ikan gitu. Karena kolam ikan tawar begitu. Kalau gurami dan sebagainya itu kan mahal di sini begitu ya. Itu tuh yang mengelola ini Karang Taruna, yang diberikan tanggung jawab Karang Taruna. Tinggal tergantung ini nanti potensinya gitu ya. Ataukah emak-emak yang suka gibah barokah gitu. Ya, itu yang nanti kita kumpulkan. Kalau ibu-ibu bisa lewat dama seperti itu. Kita mengenalkan apa sih di lingkungan kita yang bisa kita lakukan begitu. Termasuk di situ yaitu bagaimana sosial. Kalau pemberdayaan lebih kepada soft skill, Bapak yang ini outcome-nya begitu. Jadi bagaimana sih kalaupun itu perempuan itu mempunyai kesadaran lebih di bidang kesehatan, kalau memang itu bidang kesehatan macam begitu. Atau perekonomian, kadang banyak mereka yang tidak mau, atau kadang bisa jadi nggak punya ide gitu, bahwa banyak potensi yang memang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan begitu. Kalau di desa mungkin tidak menjadi persoalan lahan ya luas gitu. Kalau di kota itu biasanya mereka memanfaatkan lahan sempit itu untuk melakukan tanaman misalnya hidroponik begitu, dengan memanfaatkan bekas botol-botol aqua seperti itu. Dan itu sampai bisa dijual banyak keluar begitu. Macam-macam seperti itu kalau pemberdayaan lebih ke arah sana begitu. Lebih kepada personal daripada rumah tangga. Kalau itu ibu-ibu perempuan atau remaja putri nggak masalah, atau remaja laki,
putra-putri masuk di dalam Karang Taruna untuk diberikan kepercayaan oleh desa mengelola. Mungkin di sana banyak kolam yang nggak kepake kayak blumbang, kalau orang sini bilang blumbang, ya sudah dibagusin, benar-benar dimanfaatkan untuk istilahnya teh tambak begitu, macam-macam begitu. Saya yakin banyak hal yang bisa dilakukan dengan itu, Bapak. Tapi kalau di Aceh ikan tawar nggak ini ya? Ada Ibu Aceh, budidaya di ikan Aceh tawar. kurang. Tapi ada Konsumsi. ikan lili itu ada ya Pak Edward ya? Ada, Lili. kalau lele memang itu ikan rawa bukan air Oh, tawar. ikan tawar. Tapi Ya. laris. Orang sana suka Laris. lele dengan ikan laut sukaan mana? Laut lah Bu, tapi ikan Laut yang kan kalau ya, tawar, iya. kalau tawar seperti Bu Ni bilang, lele Bu. Lelenya di sini di Aceh, dari 23 kabupaten kota di Aceh ini yang paling suka itu ikan tawarnya lele Bu, tapi bukan lele seperti lele dumbo. Sekarang sudah dia lele lokal Bu, dan itu mahal. Nah satu lagi itu ada perkawinan lele dumbo dengan lele dari lele lokal itu namanya lele sangkuriang Bu. Nah itu lumayan. Saya nggak tahu kalau di Jawa itu kan sukanya kan lele yang super jumbo tuh Bang, lele dumbo ya. Yang memang di situ memungkinkan untuk bisa dibudidayakan, dan memang kalau di situ tuh harganya secara ekonomis mahal, ya itu bisa dilakukan begitu. Kadang kan masih ya di luar sana itu yang semacam sawah-sawah rawa begitu yang kurang terawat, itu kan bisa disulap menjadi dibagusin kayak kolam begitu. Dan itu bisa jangan dipagri atau ditanggulin agak tinggi biar nggak kena banjir sehingga ikannya nggak luber kemana-mana macam begitu. Itu bisa dilakukan Bapak untuk pemberdayaan macam-macam begitu. Ya, Saya kira sekarang begitu. Banyak hal lah gitu. Ya. Termasuk outbound di sini mungkin desa yang pohon-pohonnya bagus-bagus begitu yang bisa digunakan untuk gelendotan, bisa dibangun pelan-pelan untuk wisata desa itu gitu. Aceh kan luar biasa alamnya begitu. Gila, itu mah nanti tinggal dibahasnya, yaitu nanti siapa yang kebagian desa wisata. Saya pikir mungkin untuk pemberdayaan perempuan, remaja, baik laki atau perempuan tuh masuk di nomor 4 ini aja, nggih? Ke nomor ya. Nggih. Iya Ibu, ke pemberdayaan masyarakat. Nggih. Kalau untuk ini BUMDes sendiri, BUMDes itu agak sedikit berbeda dengan wirausaha karena jalur pendanaannya beda. Sebenarnya KKN bisa langsung ngurusin BUMDes itu tadi. Gitu. Kalau di sini tambah BUMDes misalnya, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak ini kelompok ini. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Tapi ini penyusunan bukunya nggak usah per modul begitu, nggak apa-apa. Ini dimasukkan di dalam subbab gitu, temanya tema ini, berarti di dalam nanti siapa pihak-pihak mana yang mesti harus dihubungi dalam hal ini, macam begitu. Kalau ke pariwisataan berarti ya dinas pariwisata yang diajak ini gitu ya. Banyak sekali dinas-dinas pertanian itu kan juga bisa diajak kerjasama begitu. Dinas pertanian itu banyak sekali memberikan bibit-bibit. Kalau kita minta itu dikasih sampai ribuan itu karena mereka memang punya program itu begitu loh. Kalau kita tidak punya program KKN, kita nggak ada alasan untuk minta. Kalau KKN dikasih. Mahasiswa itu selalu saya suruh mereka untuk membuat proposal minta itu bibit-bibit itu tadi. Ada durian macam-macam Bapak Ibu. Buah-buahan begitu, dan itu diberikan kepada warga. Terserah desa mau ditanam di mana, ada yang di sengon begitu ya, sengonisasi istilahnya. Di sengon-sengon itu ditanam di sepanjang jalan persawahan begitu.
sepanjang sawah itu ada pohon sengon ya, istilahnya sengonisasi begitu. Nah, begitu. Boleh artinya apa? Bahwa pendanaan begitu ya. Di sini nanti ya pendanaan pribadi gitu. Makanya di dalam prinsip KKN kan co-financing gitu kan. Artinya pendanaannya bersama gitu. Co-creation ya udah bersama-sama berkreasi dengan pihak desa, mahasiswa dan DPL-nya begitu. Saya kira itu nggih. Nah, ini ini saya mencoba untuk memotret begitu, mengcapture beberapa format anatomi dari pedoman KKN tematik. Ini tidak tahu dari Semarang atau mana. Seperti ini modelnya, begitu kita amati, begitu kalau memang belum ada ya nanti kita tambahkan. Ini ada yang detil sekali berikutnya, begitu ya. Ini ada yang detil banget begitu. Ya, sampai misi sebagainya masih masuk begitu. Tapi kalau buku pedoman sih sebenarnya nggak perlu tebal-tebal juga begitu. Ya, ketua LPM juga sudah cukup insya Allah gitu. Ini ada KKN tematik literasi, ini yang khusus untuk COVID kemarin, nggak salah. Literasi itu lebih kepada pemahaman terhadap materi pembelajaran begitu. Terus ini ini saya ambil dari yang pertama tadi saya capture begitu ya. Monggo silakan Mbak Teng ditentukan siapa mengerjakan mana begitu. Nah, ini kemudian saya ini agak ada hal-hal yang itu tidak bisa masuk di situ sehingga saya mencoba untuk membuat anatomi gitu ya, penggabungan antara yang ini dengan yang ini. Ini gitu. Halaman sampul, kata pengantar. Kata pengantar itu apabila orang lain, pihak lain yang memberikan komen. Tapi kalau yang nanti memberikan komentar, terima kasih dan sebagainya itu adalah pihak LP2M dalam hal ini diwakili sama Bu nih, ya berarti namanya prakata. Nah, apakah tim penyusun itu ditaruh di sini atau nama penyusunnya langsung depan? Karena ini kan penyusunnya banyak, sehingga mungkin tim penyusun itu butuh lembar tersendiri begitu. Makanya di sini setelah daftar isi atau sebelum ya. Itu susunan tim. Pendahuluan, latar belakang, prinsip dasar pelaksanaan KKN, latar belakang ini kan juga memunculkan itu tadi, memasukkan apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka di situ gitu. Yang materi-materi awal itu sudah saya capture kan kaitannya dengan kewajiban kuliah di luar lembaga 2 bulan sampai dengan 6 bulan kalau tidak salah seperti itu. Ya, itu yang menjadi latar belakang di sini, landasan hukum dan sebagainya bisa dimasukkan di sini. Tujuan dan sasarannya begitu ya. Tujuannya yaitu tadi bahwa tujuan secara umum atau makro yaitu tadi untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan sebagainya macam begitu. Nah, sasarannya adalah ya masyarakat yang memang membutuhkan pendampingan, gitu ya, terkait dengan tema-tema tertentu. Pengorganisasiannya untuk lembaga pengelola LP2M dalam hal ini yang mewakili universitas, gitu. Bagaimana tata pengelolaannya bisa di-browsing kok Bapak Ibu. Ruang lingkup program KKN ini maksudnya yaitu tadi masuk di sini bahwa tema-tema KKN itu begitu.
Tema-tema KKN itu masuk di sini. Nanti kira-kira kemitraan dan pendanaan lah ini tadi. Kemitraan dengan pendanaan, kemitraan ini terkait dengan baik itu sudah bermitra secara legal atau memang pihak-pihak atau stakeholder yang perlu yang langsung terkait dengan kegiatan. Seperti yang saya kemukakan tadi, kalau desa wisata berarti dinas pariwisata itu juga menjadi stakeholder di sini begitu. Ya, itulah makanya dimungkinkan sekali untuk LP2M melakukan kerjasama MOU dengan dinas-dinas terkait tema-tema yang kita munculkan itu tadi gitu. Tahap pendanaannya sekali lagi pendanaan KKN untuk pelaksanaan KKN mahasiswa memang UKT, tapi untuk mendanai program kegiatan yang dilakukan di desa itu adalah menggunakan dana desa. Mahasiswa mengeluarkan uang ya untuk ndekos saja, untuk makan di sana, begitu. Bukan mengeluarkan untuk program. Banyak sekali pemerintah desa yang masih salah paham gitu, dipikir KKN juga support dana begitu, enggak. Dananya dana yang digulirkan oleh Kemendes Desa Tertinggal dan Transmigrasi itu memanfaatkan itu. Makanya sekali lagi jangan sampai mahasiswa datang unyu-unyu langsung bawa program begitu. Makanya ini tadi, ini bahwa tahapan kegiatan KKN tematik di sini adalah, saya besarkan ya. Tahapannya begitu ya. Yang pertama itu adalah apa nggak kelihatan, persiapan. 3.1 persiapan. Persiapan itu mulai dari pendaftaran. Setelah daftar itu pembekalan begitu ya. Setelah pembekalan sebelum mereka terjun itu melakukan observasi pendahuluan sehingga pada saat terjun hari pertama mereka sudah bisa menentukan programnya. Sudah bisa menyusun dalam bentuk roadmap. Gitu. Monggo disepakati apakah programnya itu nanti dalam bentuk sekarang sudah nggak ini lagi sih, proposal begitu. Di kami sudah nggak proposal lagi, ya sudah langsung dalam bentuk roadmap apa yang kamu inginkan. Minggu per minggu di situ stepnya. Observasi pada saat pelaksanaan itu mulai dari penerjunan, kemudian dengan berjalan dilakukan monitoring, kalau di kami menggunakan istilah persuli, pertemuan seminggu sekali, di situ dosen pembimbing lapangan datang ke desa untuk memantau. Kalau saya pengalaman pada saat kebetulan saya jadi DPL di desa wirausaha begitu ya, bahwa yang dikatakan sekali lagi one village one product itu bukan berarti produknya hanya satu gitu loh. Bahan dasarnya satu iya. Tapi bahan dasar itu bisa dikembangkan menjadi banyak produk seperti yang kemarin saya ungkapkan. Oh, di sini potensinya adalah pepaya. Bayangin pepaya cuma 700 perak begitu ya. Ya Allah kasihan banget kan begitu. Padahal kalau di kota sudah 5.000 begitu. Rentang harganya itu yang luar biasa sehingga eman-eman begitu, makanya ya sudah ada pengolahan pasca panen begitu. Pendaftaran, pembekalan, observasi pendahuluan dan pelaksanaan ini penerjunan dan monitoring. Dalam monitoring ini kebetulan kalau desa itu adalah desa wirausaha dan mahasiswa di situ one village one product itu tadi, mahasiswa di situ ya itu tadi berinovasi bahwa ada di desa kami yang di situ potensinya adalah banyak pohon pisang. Dari mulai bonggolnya sampai dengan buahnya semuanya bisa dimanfaatkan. Bonggol pisang bisa dibikin abon. Abon bonggol pisang gitu. Ada yang di situ yang saya kemudian saya lanjut di dalam pengabdian saya itu yang pepaya itu macam-macam.
Mulai dari dibikin saus tomat itu kan nggak pernah pakai tomat. Pakainya malah ketela pohon kok gitu. Masih bagusan pakai pakai pepaya begitu. Pepaya yang dibikin saus. Ketela pohon itu yang banyak gitu. Kecutnya mah kecut ini, kecut perisai aja, bukan tomat. Itu yang saus murah-murah gitu. Dari ketela. Ketela pohon. Ya. Ada dodol macem-macem. Lah, ada juga di sana ikan patin mahal begitu. Ada juga abon ikan patin apapun sudah. Dan anak saya tekankan bahwa di desa berapa produk yang ingin kamu hasilkan dalam kurun waktu 45 hari. Ya sudah, minggu ini produksi ini, minggu ini produksi ini, minggu ini produksi ini. Dan setiap produksi semuanya di branding. Gitu. Yang kemarin yang saya anukan itu namanya Bolodewo, ada sejarahnya kenapa Bolodewo seperti itu. Sehingga apapun ininya, ya udah di situ tulisan brand Bolodewo itu tertentu sudah di situ fontnya tertentu. Hanya nanti produknya Bolodewo itu apa? Apakah abon patin kah? Apakah dodol pepaya kah? Begitu loh. Ya itu artinya apa? Diversifikasi produk yang dihasilkan dari pepaya itu banyak sekali. Macam begitu. Tiap minggu ya. Ada yang mereka yaitu mahasiswa dituntut untuk diversifikasi produk dari bahan dasar yang sama. Setiap minggu mereka memproduksi jenis olahan yang berbeda. Nah, setiap minggu pada saat kami persuli, mereka datang gitu, harus dengan membawa itu tadi. Produk yang dihasilkan itu tadi, sehingga sok silahkan kalau kalian mau melakukan ini di masyarakat deket-deket dengan kondisi persuli, misalnya sekarang prakteknya di besok persuli ya, seperti itu, sehingga kamu tidak perlu masak ulang begitu. Nah, itu yang dilakukan pada saat persuli itu, kamu harus bawa testernya gitu ya, yang diproduksi oleh desa A, dipotongin kecil-kecil, semuanya merasakan gimana tesnya di situ, dikoreksi di situ. Oh, kurang ini, direvisi berikutnya. Seperti itu yang kami lakukan. Gitu. Ya, sampai dengan minggu terakhir, kalau minggu terakhir sudah enggak ini. Lah, kalau 17 Agustus itu tadi seperti yang saya kemukakan, bahwa di akhir kegiatan itu adalah ada gelar produk yang dibarengin dengan event 17 Agustus, sehingga seminggu sebelumnya mereka sudah pasang banner di jalan bahwa nanti tanggal sekian akan ada gelar produk di halaman misalnya kantor desa mana begitu. Sehingga di situ pembelinya banyak. Kemarin itu pernah begitu ya, dilaksanakan seperti itu, saking larisnya begitu, saya belum datang, produknya sudah habis. Saya itu mau menilai produk. Saya itu mau menilai produkmu. Saya belum dinilai kok sudah habis duluan. Ya apa kamu ini? Saking senengnya mahasiswa gitu. Oh, arek gak kena. Jadi ketawa-ketawa diborong banyak-banyak gitu. Ya itu tadi paling tidak dari masyarakat desa mampu sebenarnya membuat membuat produk itu dengan rasa enak. Cuman mereka itu nggak rapih begitu ya. Misalnya dia bikin kerupuk gitu, harusnya irisannya itu tertentu. Modelnya sama, jangan kadang sobek-sobek, meletot-meletot gitu. Kalau modelnya sama tertentu itu nanti kan packagingnya rapi. Sehingga itu nanti bisa dititipkan di outlet-outlet begitu. Sekarang outlet kan banyak jual yang mentah-mentah. Kalau yang matang-matang mah nanti cepat habis gitu. Banyak kan kalau mak-mak mah pengen yang mentah, nanti misalnya kalau jenis-jenis kerupuk ya sudah digoreng sendiri. Lebih ringkes lagi gitu dan tahan lama begitu. Di outlet malah sekarang ya itu, kecuali kalau yang sifatnya bisa tahan lama begitu ya, kalau dalam kondisi masak itu lain urusan gitu. Tapi kalau yang namanya krekes gitu ya, model kerupuk-kerupuk itu bagusnya malah dalam kondisi
dalam kondisi masih mentah gitu ya. Apalagi di warna macam-macam. Ada di sini namanya kerupuk pleret begitu. Lucu bentuknya. Dan itu bikinnya, kenapa disebut kerupuk pleret? Karena bikinnya pakai jempol coba. Ya Allah, kasihan amat ya. Ditekan pakai jempol begini. Kayak begini. Ya Allah. Melungker-melungker, warna-warni, begitu yang penting. Saya masih simpen yang begitu-begitu gitu ya. Dan pokoknya kamu harus bawa produk. Nanti pamerin ke Bu Lilis. Minggu sehingga selalu ada produk-produk dari berbagai desa itu. Oke, katakanlah misalnya satu kita DPL di sini itu tanggung jawabnya satu kecamatan. Satu kecamatan katakanlah yang dipakai biasanya 5 atau 4 desa. 5 desa, satu desa 10 orang gitu sesuai dengan ketentuan di buku panduan juga 10 orang berarti 50 orang. Gitu. Ya, 5 desa setiap minggu gitu. Katakanlah minggu ketiga lah dia sudah bisa action untuk memproduksi barang begitu ya. Ya sudah berarti berapa minggu itu? Kali 5. Nah, itu produknya luar biasa. Ada yang memang mereka meng-create sesuatu yang belum ada yang memang mereka istilahnya apa ya? Menginovasi, bukan menginovasi gini, di tempat kami ada yang namanya mereka apa sih? Punya jualan itu manekin kecil yang di miniatur dari Jember Fashion Carnival. Bajunya yang bagus-bagus. Cuman mereka nggak punya modal. Dia bisa mendesain dandanin ini cantik banget, tapi dia nggak punya sarana. Lah itu kan bagus kalau dibikin kaca atau mika dari fiber macam begitu. Nah itu mereka nggak punya. Sehingga kemarin mahasiswa itu memfasilitasi untuk itu. Coba nak, begitu. Cobaan di situ, gitu ya. Kamu modalin lah, dibelikan kaca mereka, gitu. Berapa sih contohnya aja? Coba diiderin. Laku keras Bapak. Pada saat 17 Agustus, bulan-bulan Agustus kan kami ada event itu, Jember Fashion Carnival itu yang mendunia itu. Laris mereka begitu. Nah itulah yang sebenarnya mau saya tindak lanjuti untuk mereka membantu untuk punya mesin pemotong kacanya dengan memodalin dia kaca begitu. Itu yang belum sempat saya lakukan karena saya yang sekarang ini aja sudah tiga pengabdian, tenaganya nggak nututin begitu. Ya itu nanti berikutnya saya simpan begitu untuk pengabdian berikutnya begitu. Saya pribadi tidak terlalu berani untuk bermain pengabdian di Jakarta. Karena dari segi inovasi, kami orang ekonomi kurang begitu. Dan kalaupun punya ide begitu ya, kami mau merekrut di sini dosen teknik sudah punya sendiri gitu sehingga kami nggak susah untuk mencari nama dari dosen teknik begitu. Itu yang terjadi kalau di internal mah masih ini sih masih longgar begitu. Dibikin longgar karena memang dananya kecil banget begitu. Sehingga kadang kita masih nombok gitu. Pernah saya membuat proposal kaitannya juga pengabdian juga begitu ya. Di situ adalah pengrajin keset. Mereka nyuwir sabut kelapanya itu masih dengan paku yang yang disorong-sorong dipasrah begitu sehingga satu-satu. Ya, saya cari referensi gimana sih caranya gitu. Kan saya suka lihat itu yang namanya keset bagus-bagus itu. Nggak ada sampahnya itu langsung seratnya. Oh ternyata ada yang namanya mesin yang itu digunakan untuk memisahkan antara kokopit sama koko fiber. Koko fiber itu tinggal seratnya yang bersih tanpa ada itunya, kotorannya yang nempel. Lah, kokopitnya inilah yang digunakan untuk media tanam. Itu bagus banget itu. Untuk tanam cabai dan sebagainya. Kalau anggrek kan dari apa itu? Dari akarnya apa itu? Akar
akar apa ya, media tanam macam begitu. Lah koko fiber itu bisa digunakan untuk media tanam sayur-sayuran seperti itu. Nah, kami itu padahal mesin itu mahal sekali. Kalau kita beli mesinnya harganya 30 juta ke atas. Kami ternyata cuma didanain 20 juta. Waduh, mateng ini. Ya akhirnya kami mencari bagaimana mesin ini bisa dimodifikasi gitu. Akhirnya ada orang yang mau ngerjakan itu dengan harga 10 juta. Akhirnya saya tempuh itu. Cuman mesin itu tidak memisahkan antara koko fiber sama kokopit, hanya cuman nyuwer aja, bikin kecil aja, begitu. Nah, itu pernah kami lakukan. Nah, itu tadi kadang ya itulah resikonya apabila misalnya seorang reviewer itu tidak pada bidangnya sehingga dia menyetujui pendanaan proposal itu suka asal. Dia kan malas browsing iki mesin ini misalnya harganya berapa sih, nanya ke googling gitu. Kayaknya nggak nututi karena yang dikoreksi banyak gitu. Sehingga ngawur gitu loh, ngasih dana ya nombok, kami akhirnya nombok lah untuk seminar dan sebagainya sebagai luaran kan. Saat itu saya seminarkan ke Bali gitu. Ya akhirnya memang dengan uang 20 juta itu kami masih nombok karena untuk bayar pajak dan sebagainya gitu. Itu pengalaman kami. Balik lagi ke buku pedoman KKN begitu ya. Di sini ada penerjunan monitoring itu tadi sekali lagi tiap minggu. Kalau dulu waktu saya kan KKN kalau nggak salah memang 60 hari, 2 bulan. Sama berarti dengan Merdeka Belajar sekarang kan 2 sampai 6 bulan. Nah, itu tuh ada yang namanya persuli, ada yang namanya perduli. Pertemuan 2 minggu sekali, begitu. Ada 2 macam. Kalau yang sekarang ini mah persuli saja. Karena 1 bulan setengah. Yang ya, berikutnya Pak, pelaporan lah. Pelaporan ini gitu ya, nanti yang bisa dijadikan subnya adalah jenis pelaporan. Maksudnya jenis pelaporan, bentuk pelaporan lupa saya. Maksudnya laporannya itu pihak LPM itu menuntut apakah itu dalam bentuk laporan seperti bab 1, bab 2, bab 3, ataukah dalam bentuk artikel seperti yang saya kemukakan. Kalau saya bisa menyarankan mending dalam bentuk artikel. Makanya di sini nanti mungkin di dalam lampiran bisa dicantumkan di situ format daripada artikel laporan KKN. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin merevisi gitu ya daripada artikel mahasiswa bimbingan Bapak Ibu semua tidak terlampau kesulitan karena paling tidak badannya sudah tempatnya itu sudah tertentu given sebagaimana yang ada di lampiran begitu ya. Nanti mungkin di sini ditampain lampiran itu lampirannya di sini format begitu ya. Format apa terserah yang diinginkan apa. Kalau format kalau tadi misalnya awal itu proposal gitu. Ya berarti format proposal dan format laporan. Tapi kalau awal yang diminta misalnya macam apa tadi? Roadmap gitu, dalam bentuk roadmap aja dimunculkan dalam satu lembar aja gitu. Kalau mahasiswa yang lalu diminta itu disusun dalam bentuk banner gitu ya. Banner ukuran 50 cm kali berapa begitu. Itu yang dikumpulin ke dosennya. Tapi sebelum itu jadi bagus memang dikonsultasikan. Ini sudah sesuai belum langkah-langkah kegiatanmu terkait dengan program KKN. Lampiran itu bisa, ya itu tadi. Kalau memang bentuk laporan yang diinginkan itu adalah dalam bentuk artikel, ya di sini lampirannya adalah format artikel. Begitu. Nah,
penilaian di sini, penilaian di kami, pengalaman bahwa yang dinilai itu tidak hanya ada poin-poin, penilaiannya dibagi dua, penilaian pada saat dia pembekalan, sebelum dia berangkat, dan penilaian pada saat dia penerjunan. Nah, penilaian penerjunan ini nanti ya saya kasih share gitu ya, formatnya begitu ya. Di situ ada memunculkan penilaian secara individu ada, dan juga penilaian secara kelompok. Kalau penilaian kelompok ya dilihat laporan kelompoknya gimana begitu. Kalau individu apa ya, lupa saya. Seperti itu. Poinnya, proporsinya pembekalan itu kedisiplinan, berapa kali dia nggak masuk misalnya pada saat pembekalan, begitu. Berapa persen masuk gitu. Nanti proporsinya, nanti saya ini kan insya Allah saya share di grup ya Bu Nih ya. Saya lupa masih saya taruh di mana. Saya pikir ini ini anatominya gitu. Monggo diberikan masukan kalau memang ada yang memang perlu ditambahkan, tapi insya Allah kalau pedoman KKN itu jangan tebel-tebel, blenger-blenger mahasiswa mah gitu. Anak sekarang males baca. Baik, terima kasih Bu. Kemarin kita sudah susun buku pedoman KKN tematik COVID-19. Nanti apa bisa dikombin atau mungkin bisa kita samakan seperti yang pembekalan, kemudian ada tata tertib pelaksanaan KKN. Mungkin kita bisa berpedoman terhadap buku panduan KKN tematik COVID-19 dan buku pedoman KKN reguler. Apa bisa, Ibu? Sebenarnya sih kita berharap bahwa COVID-19 ini cepat berakhir begitu ya. Semoga cepat berakhir sehingga sebenarnya kalau biasanya buku pedoman-pedoman yang sifatnya insidental itu tidak akan dijadikan satu di dalam buku ini. Gitu. Atau kalau memang ada tambahan, gimana ya? Enaknya gimana Bapak Ibu? Biasanya kalau COVID-19 itu dianuin sendiri dan memang sistem pembekalannya kan juga agak berbeda secara daring dan sebagainya, buku seperti itu. Dan pelaporannya juga berbeda. Kami pelaporannya adalah bahwa mahasiswa itu minggu awal mereka harus upload gitu ya di portal kami begitu, berita desa. Berita dia bagaimana potensi di berita desa itu terkait dengan potensi desa tempat dia KKN, dan juga berita tentang program yang ingin dia lakukan di desa tersebut. Begitu. Lah, kalau yang COVID-19 kan kegiatannya dalam bentuk video tuh, begitu. Dan video itu memang harus di-upload di YouTube. Kalau di kami di YouTube, jangan lupa di situ gitu. Jangan lupa bahwa judul KKN-mu, temanya itu pokoknya harus ngomong bahwa kamu tuh di situ ada bunyi, ada kata bahwa itu adalah KKN Universitas Tengku Umar. Sehingga ini akan menjadi keyword gitu. Kita kalau ngomong KKN Tengku Umar, metu keluar semuanya begitu. Ya, mahasiswa pokoknya saya kasih rangsangan kepada mahasiswa. Kamu jangan kalah sama YouTuber Atta Halilintar. Ini ya. Kamu kegiatan kamu kalau kepingin gitu ya, Pak. Harus jangan sampai saya lihat itu. Namanya YouTube kok nggak ada yang komen, kamu sendiri aja. Kamu harus like, harus subscribe, harus komen and share gitu. Berapa subscribermu itu menjadi tolok ukur gitu. Makanya kamu harus banyak, Mbak. Nah, kamu bisa pamer ke temanmu SMA, aku ini gitu. Sampai ada kemarin teman saya S1, dia begitu di grup kami, dia nebeng, minta tolong dong, ini anakku lagi ada kegiatan KKN disuruh like gitu.
Wong aku dosen nih, orang aku ini dosen ini gitu. Jadi saya tahu gitu sampai orang tuanya aja ikut support kegiatan anaknya untuk ini ke teman-temannya si R begitu. Seperti paling tidak orang tuamu, saudaramu, apa itulah suruh subscribe lah aku. Siapa tahu gitulah. Ini kan menjadi sesuatu hal yang baru di mana anak dipaksa untuk dia tidak kaptek gitu. Dia yang tadinya tidak kenal YouTube akhirnya jadi YouTuber. Lah ini bisa jadi menjadi awal gitu sebuah gitu ya perjalanan gitu. Kan lumayan tuh kalau ya nanti kan bisa bikin konten yang lebih bagus lagi begitu. Mulai dari sini gitu ya. YouTuber dimulai gitu. Itu saya kira Mbak Nih begitu ya. Iya, tinggal yang kalau yang COVID-19 itu memang kalau memang itu sudah punya ya sudah di buku tersendiri aja. Kalau memang sekarang masih COVID-19 ya itu yang dikeluarin. Ini diasumsikan bahwa buku KKN tematik ini dalam kondisi normal begitu. Iya, baik Bu. Okay. Baik, terima kasih Bu Lilis. Ada saran atau pertanyaan kepada narasumber Ibu Dr. Lilis Yuliati? Mungkin Ibu Desi Maulida ada pertanyaan ataupun saran terhadap program KKN yang kita akan susun nanti untuk beberapa hari ke depan sampai dengan November. Tidak ada, Ibu Desi? Baik. Sementara tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Baik. Kita akan bagikan job desk-nya untuk pembuatan penyusunan buku KKN tematik yang akan diimplementasikan pada tahun 2021. Insya Allah jika COVID-19 sudah berlalu. Amin. Untuk kemarin kita sudah bagikan di grup per kelompok, mungkin diikuti sesuai yang sudah dibagikan. Nanti akan kita telaah staf untuk membuat surat tugas ataupun SK terhadap tim penyusunan. Cuma sebelum kita membagikan job desk-nya, saya ingin meng-cross-check kembali peserta yang hadir. Mungkin setelah kemarin hadir di hari pertama, pada hari berikutnya, dan pada hari ini tidak hadir, dan ada juga mungkin dosen yang baru bergabung. Saya cek Bapak Dr. Edward Syah hadir. Bapak Mirda ini sepertinya tidak hadir, tidak ada dalam room kita, Pak Mirda. Kemudian Ibu Nelis sepertinya tidak ada juga dalam room. Ibu Uswatun hadir, Ibu Uswatun hadir. Hadir, Ibu. Baik, Ya. Kemudian Ibu Yarmaliza tidak berhadir. Biasanya ada Bu Yarmaliza. Ya, kemarin ada Bu ya. Ini tadi beliau izin sidang sebentar. Tadi masuk. Tadi beliau bergabung dengan kita. Berarti di ini untuk Ibu Nelis kemarin juga tidak hadir, maka akan digantikan dengan Ibu Desi Maulida, Ibu ya. Ibu Desi Maulida akan masuk grup pertama, bergabung dengan Bapak Dr. Edward Syah, kemudian dengan Ibu Uswatun dan Ibu Yarmaliza. Kemudian untuk kelompok 2, Ibu Yeni. Ibu Yeni tidak hadir. Kemarin juga tidak hadir, saya rasa. Ibu Yeni tidak ada ya. Hari ini tidak hadir. Kemarin juga tidak hadir. Bapak Rusdi kemarin juga sepertinya Pak Rusdi nggak hadir. Hari ini tidak ada juga ya. Ibu Ivon kemarin hadir. Hari ini beliau sidang tadi katanya. Kemudian Ibu Arfa Husna hari ini tidak berhadir. Ibu Nurlian ini yang tidak telah hari pertama tidak
bergabung dengan room kita, Bu Nurlian. Bapak Jamal. Bapak Jamal. Bapak Jamal ini ada, tapi suaranya Pak Jamal. Oke, saya lanjut. Ibu Agatha hadir ya, Bu Agatha. Pak Azwanda tidak ada hadir. Ibu Sofi hadir. Ibu Citra hadir. Ibu Enda. Enda A. Tidak ya. Kemudian Bapak Alfian Anas hadir. Ibu Irma Juraida hadir ya. Ibu Irma, jadi nanti yang tidak hadir mungkin kita akan utamakan yang hadir dulu biar nanti sudah melihat template yang sudah kita sepakati bersama dan tema yang sudah kita sepakati bersama. Baiklah, yang terakhir ini kelompok 5, Enda Selvik. Tidak. Pak Ihsan. Ibu boleh saya share screen yang sudah saya bagikan job desk-nya? Iya. Mungkin Ibu stop dulu share screen-nya, biar saya akan share screen yang sudah saya bagikan kelompok. Oke. Sudah, Mbak Teng? Sudah, Ibu? Sampun. Ya. Sudah terlihat teman-teman semua? Share screen-nya. OTW. Jadi saya sudah buat tim penyusunan draft buku panduan KKN tematik tahun 2020 itu untuk mungkin nanti bisa kita sharing kembali. Untuk bab 1 job desk-nya, job desk per bab dan per penanggung jawab. Bab 1 dan desa usaha itu penanggung jawabnya Pak Dr. Edward Syah. Kemudian dengan anggota ini tadi Ibu Nelis tidak hadir, cuman nanti saya akan konfirmasi ulang apakah beliau bisa untuk bersama kita menjadi tim penyusun. Dengar Ibu? Ibu Lilis? Dengar. Dengar. Oh iya, tadi. Oke, tadi pikir saya. Oke, kemudian selanjut Ibu Uswatun Hasanah, Ibu Yarmaliza. Untuk bab 2 akan di penanggung jawabnya Ibu Yeni, tapi Ibu Yeni hari ini tidak hadir. Nanti juga akan saya konfirmasi apakah beliau bersedia atau tidak. Dengan anggota Pak Rusdi, Bu Ivon, Ibu Arfah, Ibu Siti Maisarah, dan Pak Jamal. Kemudian untuk bab 3 dan pemberdayaan masyarakat agraris dan pesisir, penanggung jawabnya Ibu Agatha. Kemudian anggotanya Pak Azwanda, ini Pak Azwanda tidak hadir. Kita konfirmasi ulang nanti. Kemudian Ibu Sofi, Ibu Citra, Ibu Enda, dan Pak Trianto yang baru bergabung pada hari ini. Saya sudah kirimkan belum ya? Kemudian penanggung jawab bab 4 dan Posyandu Balita, ini penanggung jawabnya Alfian A. Mungkin kita bisa roker ya, yang Ibu untuk Posyandu di sini mungkin Pak Alfian Nas penanggung jawabnya, kemudian Ibu Irma Juraida, kemudian Ibu Rahmatika, Ibu Safrida, dan Pak Zuhrizal. Mungkin saya bisa masukkan satu orang bagian kesehatan, Ibu Fitriani. Kemudian pengelolaan BUMDes ini ada penanggung jawabnya Enda Silvi, kemudian anggota Pak Ihsan, Ibu Nisa, dan Rita Hartati. Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan, misalkan di pengelolaan BUMDes ini perlu misalkan memang dosen ekonomi, atau saya cocoknya di BUMDes, boleh diberikan masukan, atau kita sharing maunya cocoknya di kelompok mana dan akan bertanggung jawab di bab berapa. Silakan Bapak Ibu semua.
Ada yang ingin memberikan masukan? Ya, saya Bu nih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anas. Ya, tadi saya lihat saya di kelompok 4 ya, Polindes. Ini nampaknya lebih cocok yang perempuan ini, Bu. Yang perempuan ya? Ya. Berarti saya masuk. Jadi saya mungkin di nomor 5 bisa cocok, Bu. Di nomor 5. Di BUMDes ya, Pak ya? Iya. Kebetulan saya juga di ekonomi ya. Iya. Berarti di sini akan saya masukkan yang dari kesehatan ya. Ibu Arfa Husna. Iya Bu, ini Mai Bu, saran Ibu, Mai kalau bisa di kesehatan juga Bu, nggak usah di wisata Bu. Oke, boleh. Berarti ini Ibu Arfa Husna dengan Ibu Siti Maisarah di kesehatan ya. Ibu Irma Juraida, ini yang di sini ada yang ekonomi, Ibu Irma dari FISIP. Ibu Rahmatika, mohon maaf Ibu, dari mana Ibu? FISIP Bu ya? Dari hukum tuh Bu, dari hukum hukum. FISIP ya? Iya hukum. Pak Zuhrizal? Izin Bu, saya ke BUMDes saja Bu. Ke BUMDes aja ya. Ke BUMDes. Makasih Bu. Ya. Oke, izin Bu. Bu, tunggu nih. Ya. Itu kan ada Safrida tuh sama Rahmatika. Jadi kalau misalnya di Polindes itu mungkin kami kan tidak tahu bagian kesehatan ya. Atau kami di tempat lain di wisata atau gimana Bu? Oh, enggak apa-apa. Ini kan nanti ada yang udah ada di bidang kesehatan, ada Ibu Arfa Husna, ada Ibu Siti Maisarah. Nanti kita saling sharing. Yang penting sudah ada satu orang yang bisa memahami di bidang kesehatan. Karena memang tidak semua bidang ilmu itu di satu tempat gitu. Nggak apa-apa Ibu. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi masukannya? Oke, izin Bu Tengkuni. Iya. Silakan Bu. Ya, mohon maaf sebelumnya saya baru bisa bergabung hari ini Bu. Jadi kalau memang memungkinkan, tadi Pak Zuhrizal minta digantikan ke bagian BUMDes ya. Mungkin bisa dimasukkan nama saya sebagai pengganti beliau di kesehatan Polindes ya. Di kesehatan ini sepertinya sudah 5 orang anggotanya ya Bu. Oh, ini dengan Ibu. Sudah rame ya? Iya, ini dengan Ibu. Iya. Ibu apa ini? Desi. Ibu Desi, oh ya. Ibu Desi ini sudah rame, ada 5 orang. Bu Ibu Desi kita masukkan ke ini ya, kita masukkan ke bab 2 Desa Wisata. Desi Maulida. Mungkin desa wisata ya. Ya, ada masukan lagi, Ibu? Saya bacakan kembali. Penanggung jawab bab 1 dan desa usaha itu Bapak Dr. Edward Syah. Kemudian dengan anggota Bapak Mirda, Ibu Nelis, Ibu Uswatun Hasanah, dan Ibu Yarmaliza. Kemudian bab 2 dan desa wisata, tadi desa usaha, sekarang desa wisata. Ada penanggung jawabnya Ibu Yeni dengan anggota Pak Rusdi, Ibu Ivon, Bapak Jamal, dan Ibu Desi Maulida. Kemudian bab 3 dan pemberdayaan masyarakat agraris dan pesisir, itu penanggung jawabnya Ibu Agatha dengan anggota Pak Azwanda, Ibu Sofi, Ibu Citra, dan Ibu Endah, dan terakhir Pak Trianto. Kemudian bab 4 dan Posyandu itu penanggung jawab Ibu Arfa Husna dengan anggota Siti Maisarah, Irma Juraida, Rahmatika, Safrida, dan Ibu Fitriani. Kemudian pengelolaan BUMDes, penanggung jawab Enda Silvi, dengan anggota Bapak Ihsan, Ibu Nisa, Ibu Rita, Bapak Alfian Anas, dan Pak Zuhrizal. Ya, ada masukan lagi, Bapak Ibu semua? Tidak ada. Jika tidak ada berarti saya anggap ini sudah final untuk kita pengajuan surat tugas ataupun SK. Nanti kita akan konfirmasi ulang yang hari ini tidak berhadir.
apakah bersedia untuk menjadi tim penyusun buku KKN tematik atau tidak. Jadi untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini, saya berharap tetap berpartisipasi dan bergabung dengan kita sampai dengan buku ini tersusun dengan baik, dan output luaran satu lagi adalah kita dapat membedah proposal pengabdian bersama Ibu Lilis Yuliati, baik proposal PKM maupun proposal KKN PPM. Mungkin ada tambahan dari Ibu Dr. Lilis Yuliati. Silakan Ibu. Ya. Insya Allah sudah ya Mbak Nia, ini terkait dengan task force-nya, timnya begitu. Sudah fix sebagaimana yang tadi dimunculkan sama Mbak Ni, ya secepatnya itu dibikinkan surat tugas sehingga itu dasar hukum tim itu untuk melaksanakan tanggung jawabnya menyusun bab demi bab yang menjadi tanggung jawab masing-masing gitu. Insya Allah dengan adanya surat tugas ini mau nggak mau ya memang harus secepatnya begitu, karena itu tadi gitu. Insya Allah di situ ada poin, di situ ada koin begitu, tidak ada makan siang gratis di muka bumi ini. Biar ini menjadi penyemangat dengan adanya surat tugas turun, ya sudah cepatnya dikerjakan. Dan insya Allah kira-kira ini dikompilasi kapan Mbak? Ini pertemuan berikutnya itu tanggal 19 sama 20. Saya pikir ini 2 hari ini untuk pengabdian masyarakat untuk proposal lah, untuk proposal dulu gitu. Nanti sambil saya tanyakan di grup apakah diperkenankan untuk dibelokkan begitu. Ya, kalau memang diperkenankan itu nanti ya tanggal 19 20 itu kita bahas itu, terus kita berikutnya ketemu tanggal 22 itu kita mencoba untuk mengkompilasi apa yang sudah disusun oleh Bapak Ibu semua. Gitu. Itu kan artinya masih dalam bentuk draft kan, begitu. Bagaimana nanti dengan perjalanan ini masih kalau tanggal 22 itu masih 1 2 3 4 5, 6. Masih ada 6 pertemuan lagi, sehingga nanti di situ kita akan lakukan smoothing begitu ya, dari tata letak dan sebagainya, sehingga dengan berakhirnya program ini diharapkan bahwa buku itu memang sudah benar-benar jadi gitu ya, tidak hanya sekedar draft, tapi memang sudah siap cetak. Syukur-syukur kalau di sini mungkin ada Bapak Ibu yang bisa diperdayakan, yang pinter layoutnya, macam-macam begitu. Saya pikir gitu, sehingga nanti selesainya sudah ada buku KKN tematik, saya jadi lega gitu bahwa tanggung jawab saya di Universitas Tengku Umar sudah kami laksanakan semampu saya begitu. Saya pikir memungkinkan karena ini timnya kan banyak sekali. Atau kalau malah kebanyakan biasanya malah nggak jadi-jadi. Insya Allah nggak, kira gitu. Karena kebanyakan begini, jangan kau berikan pekerjaan kepada orang yang banyak waktunya. Justru pekerjaan tuh harus diberikan kepada orang yang nggak punya waktu. Pasti cepat selesai gitu. Pasti cepat selesai gitu. Itu penutup dari saya Mbak Ni. Insya Allah kita ketemu untuk tanggal 18 itu terkait dengan proposal, apakah itu nanti PKM ataupun KKN PPM maupun PKM. Saya kira itu tanggal 22 sekali lagi kompilasi dari buku. Begitu nggih Bapak Ibu semua? Baik, Ibu tanggal 21 jadwal kita kan ada juga Bu, 21. Jadi tanggal 19 sampai 23. Dengan tema yang berbeda. Sebentar. 1, 2, 3. 13. Saya kok tanggal 21 nggak ada di sini ya. 20 sampai 23. Ini ada saya Mbak Teng. Tanggal 19 sama 20.
Di flyer kita yang kemarin kita bagikan, Ibu, ada tanggal 20 sampai 21 sampai 23. Itu berdasarkan jadwal yang Ibu berikan ke saya kemarin saya masukkan ke flyer. Oh gitu? 13 hari kita. Iya, 13 hari. Sebentar. Waktu terdekat itu 19-20 kan? Iya, 19-20, Ibu. Sampai 23 ini full. Sebentar. Full. 21 ini insya Allah kayaknya saya ubah di apa gitu loh. Karena apa ya? Apa betul? Oke, nggak masalah, Mbak. Ini di tanggal 21 ada tulisannya ya. Coba saya cocokkan lagi nanti gitu ya. Kalau Baik, memang Ibu. saya ternyata nggak bentrok, ya tetap itu. Kalau nggak, ya nanti diselipkan di hari lain begitu. Yang tidak bentrok dengan detaser yang lain. Cuma Baik, satu. Yang baik. lainnya tuh bentroknya luar biasa ini. Munyeng ngurusin jadwal gitu. Nggih. Iya, baik. Artinya Terima selip kasih, satu Bu. itu nggih. Nggih, 21. Oke, saya anunya. Iya. Terima Saya kira kasih, itu Ibu. Bapak Ibu nggih. Oke, Iya. nggih. Saya kembalikan ke Terima Mbak kasih. Nin lagi. Monggo. Terima kasih Bu Dr. Lilis Yuliati yang sudah memberikan ilmu kepada kita yang luar biasa ilmunya. Untuk Bapak Ibu semua bersiap-siap untuk kita membedah proposal pada tanggal 19 dan 20 Oktober karena Simlit Takmas dengan deadline 29 Oktober. Semoga kita dapat submit. Semoga kita dapat submit di Simlit Takmas dengan program PKM maupun PKMS. Mungkin nih Bapak Ibu yang sudah submit di hibah internal mungkin bisa langsung dibuatkan PowerPoint-nya untuk bisa kita bedah bersama dengan Ibu Dr. Lilis Yuliati. Begitu ya Bu ya? Nggih. Ya, Untuk yang terima kasih. pengajuan Ditlit Tapmas, nggih, jangan lupa secepatnya diupdate itu profilnya, terutama bagi mereka yang belum pernah mengajukan. Memang ada isian-isian yang lumayan begitu. Kalau memang sudah lama berkecimpung di ngajar lah istilahnya, tapi belum berpengalaman di Simlit Tapmas, di situ ada isian-isian terkait dengan luaran-luaran Bapak Ibu semua. Cinta ID, macam-macam gitu. Orchid ID, kayaknya ada semua di situ yang dituntut. Monggo semuanya itu bisa dirunut. Saya kira itu insya Allah kita ketemu lagi di tanggal 9, tanggal 19 dan 20. Iya. Ya, insya 19 Allah. dan 20, insya Allah kita akan bertemu kembali. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan sehingga kita akan bersua kembali di tanggal 19 dan 20 Oktober nanti. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Lilis Yuliati dan Bapak Ibu semua. Sampai jumpa pada tanggal 19 dan 20 Oktober. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.